Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala nuwasil darsana fi sarf ta'limi wa tatbiq fil Qur'anil Karim di fadilatil Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut. Baik. Sekarang kita masuk halaman 100. Halaman 100 di Sighatu Tafa'ala. Yang pakai PDF silakan buka halaman 100. Kalau yang pakai kitab silakan disesuaikan halamannya. Baik. Jadi kita sekarang sedang membahas tentang makna dari wazan-wazan dalam bahasa Arab. Jadi beberapa wazan dari fiil di dalam bahasa Arab memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, ada wazan yang maknanya ya untuk menunjukkan at-taksir, ya banyak, ada menunjukkan pengulangan, ada untuk menunjukkan permintaan, ada menunjukkan ya talab, ya, istida'ah dan seterusnya. Ya, jadi masing-masing wazan dalam bahasa Arab punya makna tersendiri. Maka memahami hal ini sangatlah penting. Ya, memahami makna dari wazan-wazan fiil itu sangat penting untuk memahami kata-kata di dalam bahasa Arab agar kita tidak melulu berpatokan kepada kamus. Ya, dengan memahami wazan-wazan ini, ya kita punya gambaran meskipun tidak tahu arti kata tersebut. Jadi akan sangat membantu kita dalam memahami teks dalam kitab-kitab. Baik. Sekarang setelah kita membahas makna dari sighah tafa'ala, ya, kita katakan kemarin bahwasanya wazan atau sighah tafa'ala memiliki tujuh makna. Sekarang kita mengambil wazan selanjutnya atau sighah selanjutnya, yaitu sighah tafa'ala yatafa'alu. Baik, yang pertama min ma'ani tafa'ala ad-dilalatu 'alal ibham. Di antara makna wazan tafa'ala adalah menunjukkan atas al-ibham. Al-ibham artinya samar-samar. Ya, al-ibham artinya samar-samar, tidak sesuai dengan keadaan. Wa huwa an yurika annahu fi amrin wa laysa fi. Yang dimaksud dengan ibham atau samar-samar adalah ketika seseorang menampakkan seolah-olah dia berada dalam sesuatu padahal sebenarnya tidak. Ya. Contohnya misalkan tanawama. Ya, tanawama ini wazannya tafa'ala. Maknanya adalah azhara an-nauma wa huwa laisa fin naumi. Ya, makna dari tanawama adalah seseorang itu menampakkan seolah-olah dirinya sedang tidur padahal sebenarnya tidak sedang tidur. Ini namanya al-ibham. Jadi ibham itu kita menampakkan tidak sesuai dengan faktanya. Ada misalkan kita katakan ada orang yang jahila. Jahila dia tidak tahu. Jahil tu bil amri bimana la ana la a'rifu syai'an an hadal amr. Ya, itu mana jahila. Tapi kalau untuk mengatakan tajahaltu, ya, bimana ana araftuhu walakin ya, ana uzhiru al-jahal. Ana alimun bihi walakin tadhahartu bi annani jahil. Apa mana? Dan tajahala ini kita artikan dengan pura-pura. Tanawama bimana azharan nauma wa huwa laisa fin naum. Dia menampakkan tidur padahal sebenarnya dia tidak sedang tidur. Bahasa kita apa? Pura-pura tidur. Tajahala, wazannya apa tajahala? Tafa'ala. Ya, berarti artinya pura-pura jahil. Ya, berarti sebenarnya jahil apa tidak? Tidak. Ini mana dari tafa'ala. Contoh yang kedua, taghafala, adharul ghaflah, pura-pura lalai.
ya, pura-pura lalai. Ta'ama adharul ama, pura-pura buta, ya, pura-pura tidak lihat. Ta'araja adharul araj, pura-pura pincang padahal kakinya normal misalkan. Tasamama adharas samam, pura-pura bisu padahal sebenarnya tidak. Ya, tajahala adharul jahla, menampakkan kejahilan. Ya, menampakkan kejahilan padahal sebenarnya dia tidak jahil. Baik. Waqad qala syair, yang disebutkan contohnya dalam syair, idza takhazartu wa ma bi min khazar. Ya, idza takhazartu, tatkala aku takhazara. Takhazara itu dikatakan di situ idza dayyaqa jafnaihi li yuhaddida nadarahu lisyai'i. Ya, yaitu ketika kita memicingkan mata. Ya, jafn itu artinya kelopak mata. Ya, ada seseorang dia memicingkan kelopak matanya li yuhaddida nadarahu, ya, untuk memfokuskan penglihatannya kepada sesuatu. Ya, kalau antum memicingkan mata, itu kan menjadi sipit mata, ya. Apakah sebenarnya dia sipit? Tidak. Nah, ini namanya takhazara, menampakkan al-khazar. Al-khazar itu artinya sipit, ya. Daikul hadaqah. Ya, rajulun khazirun artinya seorang laki-laki yang sipit. Ya. Jadi kalau kita lihat orang sipit itu kan seolah-olah dia sedang fokus melihat sesuatu, kan? Lagi memicingkan matanya. Ya. Jadi takhazara artinya pura-pura sipit padahal sebenarnya tidak. Baik. Contoh yang lain misalkan qala syair, laisal ghabiyyu bisayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihil mutaghabi. Ya, ini syair masyhur ini. Ya. Orang yang bodoh bukan pemimpin kaumnya. Ya, tapi yang menjadi pemimpin kaum itu adalah orang-orang yang pura-pura bodoh. Ya. Berarti dia bodoh apa tidak? Tidak. Ya. Baik. Wal mutaghabi huwa alladhi yudhirul ghaba'a. Jadi al-mutaghabi orang-orang yang menampakkan kebodohan. Al-ghaba bermakna al-jahal, al-ghabi bermakna al-jahil. Wa qala syair kadzalik walamma ta'ama ad-dahru wa huwa abul wara an rusdi bi anha'ihi wa maqasidih. Ta'ama itu artinya pura-pura lupa. Ta'ama itu hatta qila inni akhu ama. Saya pura-pura buta, seolah-olah dia menampakkan sifat buta padahal tidak. Jadi ta'ama itu saya pura-pura buta hatta kila, sampai orang-orang mengatakan inni akhu ama, saya adalah orang yang buta. Wala gharwa mana la ajaba, la gharwa mana la ajaba fi dzalik, yang tidak mengherankan an yahdhuwal fata hadwa walidihi. Taib itu mana yang pertama dari wazan tafa'ala. Mana yang kedua adalah tadullu sigatu tafa'ala alat tadarruj. Nah, mana at-tadarruj kemarin? At-tadarruj atau at-tadrij bertahap-tahap, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Masalan, contohnya misalkan tazayada an-nailu. Tazayada an-nail. An-nil, ya, an-nil apa? Nil di sini sungai Nil maksudnya. Tazayada itu dari kata ziyadah. Ziyadah artinya bertambah. Maka tazayada artinya apa? Ya, bertambah secara berangsur-angsur. Sungai Nil itu bertambah. Apa yang bertambah? Ya, debit airnya. Ya. Jadi airnya sedikit demi sedikit bertambah. Itu kita gunakan kata tazayada. Ya, dari kata ziyadah. Ya, artinya berangsur-angsur, sedikit demi sedikit bertambah. Kalau kita katakan zada, artinya bertambah. Apakah sedikit demi sedikit atau langsung banyak? Belum tahu kita kalau dari kata zada doang. Mubham dia masih belum jelas ya. Kalau kita katakan zada, entah bertambahnya sedikit atau sedikit demi sedikit atau langsung banyak, kita nggak tahu kalau menggunakan kata zada doang. Paham ya? Yang penting dia bertambah. Tapi kalau gunakan tazayada, kita tahu itu artinya sedikit demi sedikit. Baik. Baik. Jadi tazayada nil maknanya adalah hasalat ziyadatun nil bil tadrij.
terjadi pertambahan debit Sungai Nil itu dengan bertahap. Wal jar wal majrur bitadrij walladhi yadullu ala ma fi sighati tafa'ala min at-tadrij. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga dari sighat tafa'ala adalah ta'ti sighatu tafa'ala bimakna fa'ala. Maknanya adalah sama dengan fa'ala. Ini yang kita sebut dengan istilah apa kemarin? Mutawa'ah. Ya. Jadi satu wazan memiliki makna wazan yang lain. Tafa'ala memiliki makna wazan fa'ala. Ya. Jadi satu wazan memiliki makna wazan yang lain, ini namanya mutawa'ah. Contohnya misalkan tajawaztuhu, tajawaza bermakna ya jaza. Ya. Tajawaza artinya ya mendahului, melampaui, melewati. Ya. Jaza juga artinya melewati. Ya. Tajawaztu bermakna justu. Ya. Jaza ya juzu ya. Jaza ya juzu juga artinya melampaui. Ya. Kemudian yang keempat, makna dari sighat tafa'ala bimakna at-talab, memiliki makna talab, ya, permintaan. Wadzalika nahwu, contohnya misalkan taqadaituhu ad-daina bimakna istaqdaituhu ad-daina, ya, saya menghutanginya, artinya saya meminta hutang kepadanya. Berarti ada makna permintaan nggak di situ? Ya, ketika kita menghutangi orang lain, berarti ada permintaan nggak? Ada, berarti kan kita meminta hutang, ya, minta dihutangi. Ya, di situ kita gunakan kata taqadha dari kata qadha. Ya, baik. Kemudian yang kelima, makna dari tafa'ala adalah mutawa'atu fa'ala. Mutawa'ah maknanya sama dengan kata fa'ala. Tafa'ala bimakna fa'ala. Contohnya di sini ba'ada bimakna taba'ada. Ya, taba'ada bimakna ba'ada. Jadi ba'atuhu fataba'ada. Ba'ada artinya menjauhi, taba'ada ya menjauh. Paham ya? Ya, jadi ba'ada yuba'idu, fa'ala yufa'ilu. Ya, maknanya sama dengan taba'ada ya taba'adu. Ya, kemudian di situ walaituhu fatawala. Walaituhu wala yuwali, fa'ala yufa'ilu. Ya, mutawa'ah dari tafa'ala, tawala ya tawala. Baik. Itu makna-makna dari wazan atau sighat tafa'ala. Ada 5 makna. Yang pertama tadi apa? Al-ibham. Dan yang kedua at-tadarruj. Yang ketiga mutawa'atu fa'ala. Kemudian yang keempat at-talab. Yang kelima mutawa'atu fa'ala. Baik. Sekarang kita masuk ke sighat selanjutnya, yaitu istaf'ala yastaf'ilu. Ini kita kenal dengan istilah fi'il sudasi. Ya, fi'il mazid bisalah sati ahruf. Sudah kita ambil di asharfus shagir ini. Yang pertama maknanya adalah tadullu sighatu istaf'ala ala talabi wal istid'a. Ya. Memiliki makna talab, permintaan. Al-istid'a juga sama, talab juga maknanya. Contohnya misalkan istaghfartullah artinya talabtu al-maghfirah. Ketika antum mengatakan istaghfaro, itu artinya meminta ghafaro atau minta maghfirah. Ya. Jadi fiil-fiil yang awalannya istaghfaro, istakhraja, istada'a, ista'taba, istakhbaro, istadhama, itu semua maknanya adalah meminta. Jadi istaghfaro artinya meminta ampun, meminta al-maghfirah. Ista'taituhu bimana talabul atiyah, ya, meminta hadiah. Al-atiyah bimana al-hadiyah. Istahdaituhu bimana ya talabtuhu al-hadiyah minhu. Taib. Kemudian ista'tabtu, ya, ista'tabtu bimana talabtu ilaihi al-utbah. Utbahna bimana ar-ridha. Ya. Dan ista'tabtu bimana istardaitu. Ya, talabtu ar-ridha. Ya, contoh yang lain misalkan istakhbartu bimana talabtu minhu al-khabar. Ya, istakhbaro artinya minta khabar. Istabhama meminta faham. Ya, istabhama. Makanya untuk mendengar istilah istifham ya. Paham mana istifham sekarang ya?
Ya, kenapa dikatakan kata tanya itu adalah isim istifham dalam bahasa Arab? Karena meminta faham. Dengan kata tersebut kita meminta pemahaman. Ketika kita misalkan ingin bertanya kepada orang min aina anta, berarti kan kita belum paham dia berasal dari mana. Maka kita gunakanlah kata tanya itu istifhama, tujuannya untuk meminta pemahaman dari orang tersebut, minta tahu, nyari tahu. Ada mana istifhama. Kemudian istakhrajtu, ya, di mana talabul furuj. Baik. Itu makna yang pertama dari sigo istaf'ala. Mana yang kedua dari sigo istaf'ala adalah al-intiqal wa tahawul min halin ila halin. Perpindahan dan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya misalkan istahjaro atin. Ya, di sini nggak mungkin kita artikan meminta. Ya, ini artinya al-intiqal, perpindahan bentuk. Istahjaro itu dari kata hajar. Apa teh hajar? Batu. Atin artinya apa? Atin artinya apa? Bukan buah tin. Kalau buah tin pakai ta. Ya, atin artinya tanah liat. Ya, atin artinya tanah liat. Jadi istahjaro atin artinya berarti apa? Ya, tanah liat itu berubah menjadi batu, jadi keras seperti batu maksudnya. Ya, tanah liat kalau dibakar kan keras sekali jadinya. Ya, itu namanya istahjaro. Istahjarotinu berarti artinya intaqala at-tinu ilal hajar. Ya, sarat-tinu hajaron. Ya, tanah liat tadi menjadi batu. Ya, batu di sini jangan disamakan sama batu kali ya. Maksudnya batu di sini keras seperti batu. Ya, sifatnya sama seperti batu. Baik. Contoh yang lain misalkan istanawqa, ya, istanawwaqa al-jamalu. Istanawwaqa al-jamalu. Istanawwaqa ini berasal dari kata naqah. Naqah artinya unta betina. Ya. Al-jamal itu unta jantan. Berarti istanawwaqal jamalu artinya apa? Ya, unta jantan itu bertingkah seperti unta betina. Ya, dia tetap jantan, cuman berubah sifatnya, berubah sikapnya seperti unta betina. Unta betina itu lebih sensitif dia dengan perubahan cuaca, ya, lebih sensitif juga dengan perubahan pola makan. Ya, tapi kalau al-jamal tidak, maka kalau tiba-tiba unta jantan yang antum punya bertingkah seperti unta betina, misalkan sensitif dengan pola makannya, sensitif dengan perubahan cuaca, berarti dia dikatakan istanawwaqa. Baik. Contoh yang lain misalkan istataisat. Ya, istataisa yastataisu asyah. Ya, istataisa itu berasal dari kata at-tais. At-tais itu artinya kambing jantan. Ya, at-tais itu artinya kambing jantan. Asyah itu artinya kambing betina. Maka di sini berarti maksudnya kambing betina itu bertingkah seperti kambing jantan. Paham maksudnya di sini? Dari mana kita tahu dia bertingkah seperti? Dari wazannya. Istaf'ala. Jadi kalau kita paham wazan tanpa perlu buka kamus, itu bisa nebak-nebak artinya. Istataisa itu dari kata tais. Tais itu artinya ya kambing jantan. Taib. Itu makna yang kedua dari sigoh istaf'ala. Mana yang ketiga? Tadullu sigotu istaf'ala alal isobah. Memiliki mana al-isobah. Al-isobah artinya apa? Ya, al-isobah artinya memang menimpa, tapi di sini kurang tepat diartikan menimpa ya. Jadi isobah di sini kita artikan mendapati sesuatu. Ya, mendapati sesuatu. Contohnya misalkan istajadtuhu bimana asabtuhu jayyidan. Ya, istajada yastajidu itu berasal dari kata jayyid. Jayyid artinya apa? Bagus. Berarti istajadtu artinya asabtuhu jayyidan. Saya mendapatinya dalam kondisi jayyid. Apa maksudnya ya? Antum misalkan ya punya rumah. Kemudian antum tinggalkan rumah antum kosong selama beberapa bulan. Ya.
Setelah antum kembali ke rumah antum, antum dapati rumah antum ternyata masih dalam kondisi yang bagus. Ya, tidak ada yang rusak. Nah, maka antum katakan istajadatu al-bait. Ya, artinya saya mendapati rumah itu dalam kondisi yang jayyid. Paham ya? Baik. Contoh yang kedua misalkan istaqramtuhu, bimana asabatuhu kariman. Saya mendapati si fulan itu dalam kondisi kariman, dermawan. Ya, saya bertemu dengan si fulan dan dia adalah orang yang dermawan. Itu mana istaqramtuhu. Ya. Kemudian contoh yang ketiga istasmantuhu, ya, bimana asabatuhu saminan. Istasman itu artinya dari kata samin. Apa itu samin? Ya, gendut. Berarti artinya saya mendapati dia dalam keadaan gendut. Misalkan sebelumnya dia kurus, ya, antum lama nggak ketemu, ya, tiba-tiba antum ketemu sama dia dalam kondisi dia sudah gendut, maka kita katakan istasmantuhu, bimana wajadatuhu saminan, ya, wajadatuhu fi halati as-sumnah. Baik, itu makna yang ketiga. Dan makna yang keempat dari sigo istaf'ala adalah ikhtisarul hikayah. Ikhtisar itu artinya meringkas, ringkasan. Al-hikayah. Al-hikayah ini adalah suatu istilah yang mewakili beberapa kata atau kalimat. Dia satu kata tapi mewakili beberapa kalimat. Contohnya, ketika antum mengatakan takbir, apa arti takbir? Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar itu diringkas menjadi takbir. Ini namanya hikayah. Oke? Ketika anda mengatakan istirja, apa itu istirja? Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, istilah istirja, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, itu namanya hikayah. Nah, maka ketika kita ingin menyebutkan istilah-istilah hikayah itu, kita gunakan wazan istaf'ala. Contohnya kita katakan istarja'a. Pada mengatakan kepada antum, ya akhi istarji'. Itu maknanya berarti ucapkanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas sampai sini? Baik. Berarti kalau takbir minta orang untuk mengucapkan takbir, kita katakan apa? Ya, boleh kita katakan kabir atau istakbir, pilamarnya ya. Istakbir ya fulan, di mana kul Allahu Akbar. Bagaimana? Ya. Ya, jadi wazan istaf'ala ini untuk meringkas al-hikayah. Ya, istahalla, ya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Istahmada, ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Istasbaha, ucapkanlah kalimat subhanallah. Wadihna? Mafhum? Taib. Jadi istarja'a artinya qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istarja' dari kata ruju' ya. Ya, karena ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan untuk menisbatkan kembali kita itu kepada Allah saja. Sesungguhnya kita itu adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali nanti. Taib. Kemudian sigo yang kelima dari makna dari sigo istaf'ala adalah tafa'ala. Ini namanya mutawa'ah berarti. Ya, jadi istaf'ala maknanya tafa'ala. Contohnya misalkan istakbaro bimana takabbaro. Ista'zama bimana ta'azzama. Istakbarotnya sombong, yang maknanya sama dengan takabbaro. Istikbar sama takabbur itu artinya sama. Ya. Ista'zama bimana ta'azzama, wa qad ta'ti bimana af'ala. Terkadang juga dia memiliki makna af'ala. Ya, selain memiliki makna tafa'ala, dia juga memiliki makna af'ala. Contohnya ajaba wa istajaba. Artinya sama ya. Ajaba menjawab, istajaba juga artinya menjawab. Ya. Maka ada istilahnya ijabah doa, ada juga istilah istijabah
doa. Ada doa yang mustajab, ada doa yang mujab. Ya, maknanya sama. Kemudian ayqana maknanya istayqana. Ya, wa qad ta'ti bi makna fa'ala. Ya, ini dikumpulkan dari satu di nomor 5 nih ya. Jadi dia mutawa'ah tafa'ala, kemudian mutawa'ah af'ala, sekarang mutawa'ah fa'ala. Contohnya misalkan qarra fil makani wastaqarra, menetap arti qarra itu ya. Jadi qarra maknanya istaqarra. Wa ala kirnuhu ay muqarinuhu fil harbi wasta'la. Ya, ista'la artinya ya melampaui atau mengungguli. Ya. Mengungguli kirnuhu. Kirnuhu artinya rival atau rival atau partner. Ya, jadi si fulan dan si fulan pergi ya berperang. Ya. Kemudian salah seorang dari mereka itu lebih unggul daripada yang lainnya, maka dikatakan ala. Ya, ala bukan ala huruf jar. Ala di sini fi'il madi. Jadi ala itu dikata ulu artinya tinggi. Ya, maka antum katakan jalla wa ala. Allah jalla wa ala. Jalla artinya mulia, ala artinya tinggi. Baik. Itu mana yang kelima, mutawa'ah dari tafa'ala, af'ala dan fa'ala. Jadi masing-masing antum hafalkan satu contoh di situ. Kemudian ya, makna istaf'ala yang keenam adalah mutawa'ah dari af'ala. Ya, contohnya sudah di atas tadi ya. Ini diperinci lagi di sini. Ta'ti sigatu istaf'ala ala mutawa'ati af'ala wa dzalika nahu ahkamtuhu fastahkama aqamtuhu fastaqama. Ya. Jadi ya aqama yuqimu bermakna istaqama yastaqimu. Aqamtuhu itu dari kata aqama yuqimu, ya, fastaqama dari kata istaqama yastaqimu. Baik, itu dia 6 makna dari sighah istaf'ala. Yang pertama tadi maknanya apa? At-talab wal istid'a. Dan yang kedua al-intiqal wa tahawul min halin ila halin. Dan yang ketiga al-isabah. Yang keempat ikhtisarul hikayah. Yang kelima al-mutawa'ah. Itu juga yang keenam al-mutawa'ah, ya. Yang kelima itu mutawa'ah tafa'ala, af'ala dan fa'ala. Yang keenam itu perinciannya mutawa'ah af'ala, sama dengan yang di atasnya tadi. Baik. Paham sampai sini ya? Paham ya semua? Baik, sekarang kita ambil baqiyatul auzan. Nah, ini akhir dari pembahasan ma'ani sighah ya, al-af'al. Makna-makna dari sighah. Ya, jadi wazan istaf'ala itu adalah wazan yang terakhir. Bagaimana dengan wazan-wazan yang lain? Misalkan if'au ala. Ya, di sini penulis mengatakan baqiyatul auzan. Wazan-wazan yang lain, sisa wazan yang lain, maksudnya yang tidak disebutkan di atas tadi. Tilka baqiyatul auzani awis siyagu ala quwwatil makna wa siyadatih. Ya, wazan-wazan yang tidak kita sebutkan di sini, dia memiliki makna yang berbeda juga. Ya, hanya saja ya kekuatan maknanya itu akan ya berbanding lurus dengan penambahan hurufnya. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya di situ. Fa inna wazna if'au ala yadullu 'alal mubalaghah. Kalau kita katakan if'au ala, ini maknanya adalah mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Nah, berlebih-lebihan, ya ziyadah. Ya, berarti ada penambahan apa tidak? Ada. Ya, misalkan kita katakan khosyuna al-makan. Ya, tempat itu keras atau kasar. Fa idza aradu al-mubalaghata wat taukid qalu ikhshawshana. Kalau antum katakan khosyuna itu artinya keras atau kasar. Tapi kalau antum ingin mengatakan sangat keras, maka antum rubah khosyuna tadi menjadi wazan if'au ala, jadinya ikhshawshana. Berarti ikhshawshana artinya sangat keras atau sangat kasar. Dapat dari mana kata sangat itu? Dari wazannya. Ya. Jadi ada makna sangat, ada makna berlebihan, ada makna mubalaghah.
kalau kita menggunakan wazan if'au ala. Contoh yang lain misalkan aksyabatil ardu. Aksyaba yu'shibu, artinya tumbuh rumput. Ya, tanah itu ya, dipenuhi rumput. Ada rumputnya maksudnya. Banyak apa sedikit? Kalau kita katakan aksyaba, ya, itu maknanya bisa banyak, bisa sedikit. Tapi kalau kita ingin mengatakan sangat banyak, ya, sangat banyak rumput di situ, maka kita rubah menjadi wazan if'au ala. Jadinya i'syau syaba. Nah, jadi kalau antum mengatakan aksyaba, artinya sudah mulai tumbuh rumput. Ya, kecil-kecil rumputnya, tipis-tipis, ya, atau tidak merata. Tapi kalau antum mengatakan i'syau syaba, wah, rumputnya sudah banyak. Paham ya? Jadi bayangkan misalkan antum sebagai ya tukang kebun. Antum masang iklan jasa bersihin taman atau jasa potong rumput. Antum pasang nomor HP antum. Kemudian satu hari ada yang nelpon antum mengatakan ya aksyabatil ardu. Ya, dia mengatakan aksyabatil ardu, ya. Kemudian orang yang kedua yang menelpon antum mengatakan i'syausabatil ardu. Kira-kira yang mana tempat yang antum harus datang bawa peralatan lebih lengkap? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Ya, padahal si penelpon tidak mengatakan kebun saya banyak rumputnya, taman saya banyak rumputnya. Dia hanya mengatakan i'syausyaba, tapi antum langsung paham. Ah, itu berarti rumputnya banyak. Wadah mana? Nah, jadi penting sekali kita mengetahui makna ini sehingga akan lebih banyak makna yang bisa kita simpulkan atau bisa kita pahami dari kata-kata. Lidzalika yuqalu inna ma'na khasyuna wa a'syaba duna ma'na ikhsyausyana wa i'syausyaba. Ya, maka makna khasyuna itu beda dengan ikhsyausyana. A'syaba maknanya beda dengan i'syausyaba. Lima fihi min takriril ain. Karena mana yang lebih banyak hurufnya? Khasyuna atau ikhsyausyana? Ikhsyausyana. Nah, khasyuna berapa hurufnya? 3. Ikhsyausyana berapa? 6. Ya. Kaidahnya kemarin apa? Ziyadah fil mabna tufidu ziyadah fil makna. Bertambahnya huruf penyusun suatu fi'il itu akan menyebabkan bertambahnya makna dari fi'il tersebut. Ya. Baik. Jadi kata khasyuna itu hanya 3 huruf. Ikhsyausyana, if'au ala itu ada 2 ain. If'au ala itu ada 2 ain. Kemudian ada waw, ditambahkan 2 ain, kemudian ditambahkan 1 waw sehingga menjadi total 6 huruf. Wa quwwatul lafzi mu'dzinatun bi quwwatil makna. Ini dia kaidahnya. Ya. Ihfadhu hadhil qaidah, quwwatul lafzi. Kuatnya suatu lafaz, mu'dzinatun, ya, mengisyaratkan biquwwatil makna, mengisyaratkan kuatnya makna. Jadi kalau lafaznya kuat, maknanya juga kuat. Ya. Itu uniknya bahasa Arab ya. Kalau antum sudah familiar dengan bahasa Arab, sudah lama membaca kata-kata dalam bahasa Arab, berinteraksi dengan bahasa Arab, akan tumbuh yang namanya sensitivitas dalam bahasa. Ya, ada sifat ihsas dalam bahasa. Apa itu sifat ihsas? Yaitu ketika kita bisa paham arti suatu kata padahal pertama kali antum dengar. Bisa ya, seperti itu. Ya. Jadi antum nggak pernah ketemu kata itu di dalam kamus, nggak pernah baca, tapi antum tahu artinya. Ya, gimana itu? Ya, karena sensitif antum. Ya, sensitif dalam mendengar. Ya, contohnya misalkan orang mendengar kata jahannam, ya. Jahannam itu ikhwah, kata jahannama, tajahannama ya tajahannamu, ya. Kata jahannam ini artinya pasti buruk. Ya, aslinya pasti buruk. Kenapa? Karena kata jahannam ini enggak enak didengar. Ngerti maksudnya ya? Enggak enak didengar dia. Kalau antum sudah sensitif dalam bahasa, pertama kali dengar kata jahannam, katakanlah tumben antum dengar kata jahannam, antum pasti akan langsung berpikir, oh kata jahanam ini pasti artinya nggak bagus sih, gitu. Ya, sensitif jadi, yang peka. Misalkan kata koi, ya, koi ini enak nggak didengar? Nggak enak, pasti mananya juga nggak enak. Ya, nah, koi itu artinya muntah, muntah sesuatu yang nggak enak. Beneran artinya itu sesuai dengan kekuatan lafaznya. Ya, nah, makanya huruf-huruf yang pengucapannya kuat, maknanya juga kuat.
Ya, contohnya di surat Maryam, Allah katakan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Huzzi, ya. Kenapa nggak dikatakan uzzi pakai hamzah? Ya, mana yang lebih apa namanya makhrajnya lebih dalam, uzzi atau huzzi? Hah? Hamzah atau ha? Hamzah, hamzah ha, ain ha, kan hamzah yang paling dalam makhrajnya, ya. Nah, maka Allah katakan huzzi. Huzzi artinya goyangkan pohon korma itu wahai Maryam dengan pelan, ya, berguguran buah korma itu, ya. Buah korma yang masih muda pun bisa berguguran, ya, goyangkan dengan pelan. Tapi kalau Allah katakan uzzi artinya goyang dengan keras, ya, bisa nggak Maryam menggoyang pohon korma dengan keras? Ya nggak bisa, dalam keadaan kecapean, sedang hamil tua, ya. Nah, maka Allah katakan uzzi, goyang dengan pelan saja. Korma yang masih muda pun akan berjatuhan. Logikanya, ya, kurma yang masih muda itu nggak akan bisa jatuh walaupun angin kencang, badai pasir juga nggak bisa jatuh dia, ya, karena saking kuatnya. Tapi di sini dengan pertolongan dari Allah, goyang pelan saja pohon kurma itu langsung berjatuhan buah kurma yang masih muda atau rutop itu. Maka kuwatul labdi muazinatun bi kuwatil makna. Baik. Ada ini akhir dari pembahasan tentang ma'ani, ya, sighatu al-af'al al-mazidah, makna dari wazan-wazan fi'il mazid dari rubai, khumasi dan sudasi, ya. Ya, antum bisa apa namanya pembahasan dari wazan pertama, untuk antum yang baru menyimak dari pertemuan pertengahan ini, ya, silakan dimerojah dari wazan-wazan yang pertama. Ada wazan fa'ala, fa'ala, af'ala, itu apa maknanya di wazan-wazan itu, silakan dipahami, dimerojah kembali, ya. Nah, sudah kita buat ringkasannya dalam satu video, ya, sekitar 22 menit. Itu ringkasan untuk pembahasan semua wazan yang ada. Jadi satu wazan kita sebutkan beberapa maknanya, langsung satu contoh, satu makna, satu contoh, satu makna, satu contoh, sehingga lebih ringkas. Ya, jadi dari beberapa halaman sebelumnya diringkas menjadi satu video. Itu bisa untuk melihat nanti, ya, sudah dijelaskan dalam bentuk slide. Baik, Allah taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di bab selanjutnya, isnadul af'ali ila dhamair, penyandaran fi'il kepada dhamir. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.